di tahun 1985 kami pernah masuk di sekolah SMU hanya 6 bulan, tetapi sesudah itu kami keluar pergi belajar ilmu agama. Kalau dari 2 ke atas, maknanya bapak dan di atas itu memang di keluarga kami itu tidak ada yang latar belakang tengku ataupun yang mendalami ilmu agama secara khusus. Jadi kami yang mendalami itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, saat ini saya berada di pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh, Aceh Besar. Aceh Besar. Syiralun, saat ini saya bersama pimpinan pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Tunku Haji Faisal Ali Esos. Beliau adalah selain pimpinan dayah atau pesantren, juga ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh dan juga sebagai ketua DPW Nahdlatul Ulama Aceh. Ya. Syiralun, saat ini kita berbincang-bincang dengan Abu atau Ustadz Tengku, banyak panggilan Syiralun untuk, atau juga Abu Sibreh ya dikenal. Kita coba menggali kehidupan beliau sehingga saat ini mendapat kepercayaan dari masyarakat dan juga pemerintah memimpin beberapa organisasi besar keagamaan. Syiralun, Abu Sibreh ini putra kelahiran Lamno 8 Januari 1968. Jadi 58 tahun yang lalu. Ya. Jalan 58 Abu kan? Jalan 58. 58 tidak terasa. Nah, mungkin kami ingin tahu Abu, ini kan dalam sejarah keluarga Abu, apakah hanya Abu sendiri yang memilih jalur menjadi ulama atau memang ini dari warisan katakanlah dari keluarga nenek moyang atau seperti apa Abu? Baik, terima kasih. Ya. Pertama, kalau dari 2 ke atas, maknanya bapak dan di atas itu memang di keluarga kami itu tidak ada yang latar belakang tengku ataupun yang mendalami ilmu agama secara khusus, yang maknanya yang mampu diberikan kepada orang yang lain. Tapi kalau di belakang itu kita tidak tahu. Dari urutan nenek-nenek sana kita nggak tahu. Tapi dari urutan 2 yang sekarang ini, bapak, ayah daripada bapak, nenek kami, itu di dalam keluarga itu tidak ada yang memang mendalami itu tentang ilmu agama secara khusus. Jadi kami yang mendalami itu sendiri. Kami di dalam keluarga itu ada berempat. Ada kakak, abang, saya dan adik. Kemudian 4 bersaudara, 2 laki dan 2 perempuan. Perjalanan kami itu di tahun 1985 kami pernah masuk di sekolah SMU hanya 6 bulan, tetapi sesudah itu kami keluar pergi belajar ilmu agama. Tentu ini pasti ada sebab musababnya kenapa kita belajar, mungkin karena dipengaruhi oleh kedekatan tempat tinggal kami dengan pesantren Budi Lamno. Jadi antara rumah kami dengan pondok pesantren Budi Lamno itu tidak jauh. Bahkan kami keseharian tu waktu kecil-kecil bermain-main di dalam pondok pesantren. Mungkin itu salah satu yang memotivasi kami untuk melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Samalanga. Di tahun 85 kami pergi ke Samalanga. Di sana lebih kurang hampir 15 tahun belajar di Samalanga, mulai daripada kelas 1 sampai mengajar di Samalanga. Dan tahun
99 maka tanah ini dibebaskan oleh keluarga, oleh orang-orang tua kami, dan sesudah itu tahun 2000 kami memulai mengajar di pondok pesantren ini dengan santri awal itu sekitar 7 orang. Wah. Dengan santri awal itu sekitar 7 orang. Laki. Ya. Jadi fasilitas yang pertama yang ada itu hanya satu tempat, balai kalau kita di Aceh. Balai saja, di situ tempat belajar, di situ tempat solat, di situ juga tempat tidur, juga sekaligus tempat masak. Jadi dari tahun 2000 saya itu bersama-sama santri di sini selama lebih kurang 3 tahun lebih. Sesudah itu baru saya melaksanakan berkeluarga. Jadi sekitar hampir 4 tahun mendirikan pondok pesantren dulu. Sesudah itu baru berkeluarga. Jadi duluan mendirikan pondok pesantren. Dan sampai dengan sekarang ini pondok pesantren ini, Yayasan Mahyal Ulum Al-Aziziyah itu alhamdulillah dalam waktu sekarang 26 tahun perjalanannya ini sudah kita membuka di sekolah menengah pertama Islam terintegrasi yaitu SMPIT. Yang kedua juga SMK Mahyal Ulum, itu juga sudah kita lakukan, kita dirikan. Yang ketiga sekolah tinggi ilmu syariah, dan yang yang tetap bertahan juga yaitu Dayah Salafiyah. Berarti pondok pesantren adik-adik santri yang hanya belajar agama full bagi mereka. Dan yang dalam perjalanan ini, perjalanan 26 tahun ini juga kami dalam 2 tahun ini mencoba mengembangkan yang namanya itu tempat pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Jadi sekitar 5 lembaga itulah sekarang ini di bawah Yayasan Mahyal Ulum Al-Aziziyah. Alhamdulillah baik siswa di tingkat SMP, di tingkat SMK, dan juga sekolah tinggi yang Salafiyah, juga pengembangan ekonomi. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan Allah berikan peningkatan dari tahun ke tahun. Tentu ini merupakan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kami capai selama 26 tahun ini, dan kami terus ingin agar sisa-sisa hidup ini itu untuk lebih mengembangkan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi hamba Allah, tentunya bermanfaat bagi makhluk Allah tentunya. Kita tidak akan pernah berhenti, terus berusaha sekuat tenaga yang kita miliki agar lembaga pendidikan yang sudah ada ini agar terus berkembang, walaupun sekarang ini dengan penuh keterbatasan, tidak begitu berkecukupan baik tentang fasilitas yang ada, fasilitas belajar, tapi itu tidak membuat kami untuk tidak memulai. Jadi terus kita mulai walaupun fasilitas-fasilitas yang terbatas, karena keterbatasan jangan sampai menghalangi kita untuk memulai kebaikan-kebaikan itu sendiri. Syaralun, Tunku Faisal Ali atau Abu Sibreh ini dikenal sebagai salah seorang ulama yang moderat. Maka beliau sering menjadi atau diminta oleh media pendapatnya, dan alhamdulillah sering menjadi rujukan baik dari masyarakat atau pemerintah Aceh. Namun kami ingin tahu Abu ini kan sudah menjadi tokoh tapi tetap bertahan di jalur ulamanya. Apakah tidak tertarik misalnya masuk ke politik? Karena kan banyak juga yang menjadi bupati, kepala daerah atau gubernur, atau menjadi anggota DPR di pusat maupun di daerah. Apakah belum terpikir atau belum saatnya atau seperti apa, Bu? Memang dalam konteks politik di dunia sekarang ini kan tidak bisa kita hindari. Tidak aktif dalam politik itu bahagian daripada politik juga.
Ya kan? Bagian daripada politik juga. Tapi untuk sekarang ini karena apapun kehidupan kami, terutama pribadi, tentu kita harus banyak mempertimbangkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena tadi salah satu landasannya kita ini memulai dari awal. Yaitu berkembang dari hal yang paling kecil. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan apapun yang ingin kita lakukan. Yang penting apapun yang bisa bermanfaat dan dimanapun berada, kalau itu bisa bermanfaat maka tidak perlu kita masuk kepada ranah yang lain. Tapi kita juga tidak menutupin kalau prinsip hidup apa yang lebih bermanfaat, maka tetap terus akan kita lalui untuk yang lebih bermanfaat atas petunjuk arahan terutama sekali daripada guru-guru yang selama ini membimbing kami. Jadi kalau guru-guru itu sebagai atasan tempat kita rujukan dalam segala sesuatu hal, maka kehidupan apakah dalam bidang politik ataupun bukan bidang politik itu sangat terkait dengan arahan daripada guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau saya tidak salah pernah ada tawaran Abu dari mau ke caleg DPRI, mau ke kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi walaupun nama Abu disebut-sebut, akhirnya Abu seperti menarik diri dari itu. Mungkin sekilas tadi sudah disampaikan, ini padahal ini sesuatu yang menggoda sebetulnya. Ingin. Kenapa sampai bisa bertahan? Karena itu juga salah satu tempat yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam bahasa Aceh itu ada kata-kata itu bahasa Acehnya ngui balaku tubuh pajuh balaku atra. Kita harus tahu diri. Tapi itu saya bantah. Harus kita harus tahu diri dalam konteks tertentu sekarang ini. Itu masih perlu kita bertahan yang seperti ini, tapi ke depan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan apapun yang kita lakukan itu tentu ada masa-masa yang memang hari ini begini dan hari itu begitu. Tapi yang sangat penting titik berat tadi adalah pada hidup yang bisa lebih bermanfaat. Kalau itu memang jalan untuk yang lebih bermanfaat, apa tidak yang akan kita lakukan. Tapi kalau yang sekarang ini hal yang seperti inilah yang kita lalui. Dan insyaAllah terus kita mendengar arahan, petunjuk daripada guru-guru, daripada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang selama ini mereka terus memberikan semacam menjaga perjalanan hidup kita ini. Karena dalam pandangan saya, kita ini pertama pribadi kami adalah bukan yang punya karamah pada diri kita sendiri, tapi kemuliaan yang ada ini karena banyak kawan, karena banyak saudara, karena bimbingan guru. Itulah yang membuat kita ada sekarang ini. Makanya apapun yang kita lakukan harus mempertimbangkan yaitu petunjuk daripada guru, saran daripada teman dan daripada sahabat semuanya. Itu perjalanan yang selama ini kami lalui, yang selama ini kami jalani, maka berupaya setiap hari untuk terus lebih bermanfaat dan dengan menjaga bahwa apapun yang kami sampaikan itu harus bermanfaat dan tidak boleh yang kami sampaikan ataupun kami ucapkan dan menyampaikan tausiah ataupun hukum-hukum berdasarkan kebencian, dasar perbedaan politik, itu semuanya kita singkirkan. Tapi berdasarkan kebenaran-kebenaran, referensi-referensi yang kuat, yang ada, yang berjalan, yang berlaku di Aceh yang sangat kita cintai ini. Ya mungkin ini pesantren ini sudah dikenal banyak orang dan sudah melahirkan banyak santri. Tadi di awal kami singgung bahwa Abu hanya sendiri yang mengambil posisi ulama ini. Nah, ini kan kita tidak mungkin hidup selamanya, Abu.
apakah Abu juga mempersiapkan regenerasi untuk yang akan meneruskan ini supaya tidak terputus atau seperti apa, Abu? Tentu perjalanan pengalaman yang sudah ada di dalam dunia yang sekarang ini, selain daripada persiapan sumber daya manusia yang akan menjalani yang akan mengembangkan pengembangan yayasan ini ke depan, tapi juga yaitu persiapan ADM-nya, administrasinya. Misalnya pondok pesantren ini kita dirikan di tanah wakaf. Di tanah wakaf tentu administrasi perwakafan itu harus kita tuntaskan. Jadi mana yang wakaf untuk pondok pesantren, mana yang sifatnya pribadi, itu semuanya sudah kita tuntaskan karena kita persiapkan itu dalam konteks administrasi. Tapi juga mempersiapkan yaitu generasi-generasi yang mampu menjalankan ini semuanya. Tentu yang harapannya memang naluri kita sebagai manusia bahwa yang bisa melanjutkan ini, kalau mereka memang mau mengembangkan itu adalah daripada keturunan-keturunan kita. Itu yang harapan, karena ada bentuk emosional tanggung jawab mereka di dalam menjaga ini semuanya. Tapi kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa, tapi memberikan kebebasan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara semuanya, agar mereka menjalankan sesuatu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Silakan. Makanya ada anak-anak kadang-kadang yang tidak punya naluri untuk mengikuti apa yang sedang dijalankan oleh orang tuanya, tapi nggak ada masalah. Karena yang penting mereka punya kebebasan. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan. Prinsipnya lembaga pendidikan ini harus tetap jalan walaupun kita ini sudah tidak ada lagi di bumi ini, di dunia ini, seperti itu. Baik, mungkin di ujung bincang-bincang kita sore ini, Abu, mungkin apa yang ingin Abu sampaikan untuk masyarakat dengan kondisi yang saat ini baik dunia sendiri atau gonjang-ganjing juga tingkat nasional dan juga Aceh sendiri. Pertama kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, karena mereka lah yang akan mengembangkan tugas-tugas kehidupan di dunia ini, mengganti orang-orang sebagai khalifah itu, kan mereka yang muda-muda inilah yang akan. Apa yang kami harapkan dari anak-anak muda ini adalah yang pertama sekali, mereka kami minta untuk terus mendalami, memperbanyak ilmu. Carilah ilmu sekuat tenaga, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, jangan padai dengan hanya level-level tertentu, tapi dalamilah ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya. Karena ilmu pengetahuanlah yang akan mewarnai kehidupan mereka, dan juga ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan kehidupan yang lain-lainnya. Jadi jangan banyak habiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita yang orang tua hanya mampu membimbing, mengarahkan, tapi yang penting semangat mereka untuk belajar itu yang harus kuat. Sekarang bagi anak-anak kita, singkirkan dulu memikirkan tentang bagaimana mencari uang. Tapi optimalkan dulu cara untuk mencari ilmu. Karena itu ilmu akan mudah kita dapatkan uang, tapi uang tidak mudah kita dapatkan ilmu. Jadi prinsip yang paling utama itu adalah ilmu. Kita bisa membaca bagaimana misalnya negara-negara yang dulu pada waktu Perang Dunia Kedua itu hancur yang begitu besar, tetapi karena pemimpinnya mendorong masyarakatnya untuk memperbanyak ilmu, dalam ilmu akhirnya mereka menjadi pemenang di bangkit di sekarang ini. Dan inilah yang kita harapkan terutama sekali kepada masyarakat Aceh yang Muslim. Silakan terbang ke mana-mana, tetapi perkuatkan basic keagamaan itu. Sekurang-kurangnya mereka lepas daripada tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kepada umat Islam, yaitu yang diistilahkan dengan fardu ain. Jadi ada ilmu fardu ain tentang masalah ideologi, masalah akidah,
Ada ilmu fardhu ain tentang tata cara kita beribadah, berubudiyah dan bermuamalah dengan manusia ini. Ada ilmu fardhu ain yang terkait dengan itu kesucian hati kita. Jadi 3 ini itu paling dasar bagi umat Islam, bagi anak-anak muda kita. Sesudah itu tuntas, silakan terbang kemana-mana untuk mencari ilmu pengetahuan, bekal bagi hidup di masa akan datang, bekal bagi mengembangkan dunia ini untuk lebih sejahtera dan lebih baik. Iya, luar biasa Sralun. Terima kasih Abu atas kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat umat tentunya. Sralun, demikian wawancara kami dengan Tengku Haji Faisal Ali, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.